Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utama dengan NIM 0532 40103, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan praktikum SQL berdasarkan panduan modul dari MSCM 4206 basis data, khususnya tentang pembuatan dan manipulasi basis data menggunakan MySQL atau PHP MyAdmin. Oke. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menjalankan aplikasi SAM Control Panel dan mengaktifkan service Apache dan MySQL sehingga berwarna hijau seperti yang tadi tampil. Lalu kita lanjutkan dengan mengakses database melalui command line. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah masuk ke dalam folder bin yang ada pada folder MySQL di dalam folder SAM. Lalu kita jalankan perintah MySQL main root. Ya, ini perintah untuk masuk database sebagai user root. Oke, setelah masuk ke dalam MariaDB database monitor, komen yang kita masukkan pada tahap ini harus diakhiri dengan tanda titik koma agar dapat dieksekusi. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan database apa saja yang ada pada MySQL dengan perintah show database titik koma. Di sini terlihat database yang sudah ada pada folder SAM. Kemudian kita akan membuka browser dan mengakses http localhost php myadmin. Oke, setelah kita bisa mengakses database baik melalui command line ataupun melalui web melalui PHP MyAdmin, langkah selanjutnya yang akan kita praktekkan adalah membuat database, lalu kita mengisi table dan atributnya. Oke, kita lanjutkan. Sini kita masukkan nama databasenya. Kalau sudah, kita klik create. Di sini kita lihat di sebelah ini database yang kita buat sudah ada. Akan kita tambahkan tabelnya sesuai dengan soal yang telah diberikan. Kita masukkan tabel pasien, kita klik create. Nah, di sini adalah field pada tabel pasien. Kita masukkan. Yang pertama adalah ID pasien, tipenya integer, value-nya 3. Di sini pada tabel ini yang menjadi primary key adalah ID pasien.
maka kita tanda indeksnya jadi primary, terus auto increment, dan kita tambahkan lagi nama pasien, tipenya variabel karakter sebanyak 30, panjang karakternya, tambahkan lagi alamat pasien, kita buat variabel karakter dengan 100 karakter, lalu jenis kelamin ke variabel karakter 1 saja karena kita akan buat dia laki-laki dengan kode L dan perempuan dengan kode P, jadi hanya 1 karakter saja. Kalau sudah, kita klik save. Di sini kita lihat karena di pasien yang kita jadikan primary key, maka ada tanda kunci di sini. Kita tambahkan lagi table name-nya jadi dokter. Kita namakan dokter, lalu pada table pada fieldnya kita masukkan ID dokter. Ini sama, tipenya integer, terus length value-nya 3. Karena dia akan menjadi primary key, maka pada index kita pilih primary, nego, terus auto increment-nya juga kita centang. Di sini kita tambahkan nama variabel karakter 30, panjang karakternya hanya 30 saja. Kita tambahkan lagi alamat ini juga karakter, kita tambahkan tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini tipenya menjadi date. Nah, karena di sini ada 4, tapi masih ada field yang perlu kita tambahkan, makanya di sini kita tambahkan 2 kolom lagi. Nah, kita tambahkan nomor HP, variabel karakter sebanyak 15. Kita tambahkan spesialis, variabel karakter juga. Di sini kita pilih 20 saja untuk panjangnya. Kita tambahkan 1 lagi, jadi kolom waktu kerja. Kalau sekiranya sudah cukup, kita save. Kita lihat ini sudah masuk. Kita buat lagi selanjutnya. Di sini administrator. Kita buat ID admin sebagai primary key. Nama admin,
tambahkan lagi waktu jaga. Oke, administrator cuma 3 saja. Kita save. Kita lanjutkan lagi. Table name-nya kita tulis pasien. Di sini ada ID. Sebagai primary key. Kita lanjutkan. ID dokter. Ada ID pasien. Dua field ini, ID dokter dan ID pasien ini nanti akan kita gunakan sebagai foreign key. Tapi sementara ini kita save dulu. Kita tambahkan lagi untuk dokter admin. Sini kita tambahkan ID data sebagai primary key. Oke, satu lagi. ID daftar sebagai primary key. Oke, kita cek kembali tabel-tabel yang kita buat sebelumnya. Di sini ada ID admin, nama admin, oke. Oke, setelah tabelnya sudah selesai kita buat, foreign key, primary key-nya sudah kita tentukan. Langkah selanjutnya kita menentukan foreign key. Ya, ini adalah key yang berhubungan dengan tabel lain. Kita lihat pada
tabel daftar. Di sini ada field ID admin dan ID pasien, di mana ID admin mengambil dari administrator dan ID pasien mengambil dari tabel pasien. Di sini kita pilih more, terus kita pilih index. Oke. Begitu juga yang ID pasien. Oke. Begitu pula pada tabel dokter admin. Sama untuk tabel pasien dokter. Oke, setelah sudah kita jadikan foreign key-nya, kita kembali pada DB rumah sakit, kita klik. Pada tab di atas ada tab designer, kita akan menghubungkan antar table tadi. Nah, di sini kita lihat ada tabel-tabel yang telah kita buat sebelumnya. Seperti kita lihat ini ada ID pasien, akan kita hubungkan dengan ID pasien pada tabel pasien dokter. Kita pilih create relationship, kita klik ID pasien, select foreign key-nya, untuk pemilihannya on delete kita pilih cascade, begitu juga on update kita pilih cascade. Terkadang tampilannya agak kurang rapi, dapat kita lihat di sini telah terhubung. Antara pasien dan pasien dokter. Oke, di sini masih ada field ID dokter, mana dia akan mengambil dari table dokter. Relationship, kita pilih ID dokter, lalu kita select foreign key-nya, lalu cascade. Kita refresh dahulu. Kita lanjutkan lagi, kembali pada table daftar, dia ada mengambil field ID admin dan ID pasien. Kita klik lagi create relation, klik reference key-nya, kita klik lagi table daftar.
tulisan lagi. Lanjutkan. Oke, berikut tabel yang telah kita hubungkan, kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan isi datanya. Kita isi tabelnya dengan data-data. Pertama-tama kita coba isi pasien dahulu. Di sini kita cek ID pasien. Ini dapat karena tadi kolom ini kita buat auto increment. Jika kita tidak isi value-nya, maka dia akan otomatis mengisi value-nya sesuai dengan urutan penginputan. Kita akan coba ini nama pasiennya, coba Dimas. Tambahkan lagi. Kita lihat inserted row, berarti ini sudah masuk. Kita bisa lihat di browse nih, ID pasien tadi otomatis terisi. Kita tambahkan 2 lagi. Masuk ya. Ini kita coba input 4 dahulu. Lalu untuk di table dokter kita input juga di insert.
sama, karena ID dokter tadi juga auto increment, berarti dia otomatis terisi sesuai dengan urutan penginputan. Nah, untuk tadi kolom tanggal lahir karena kita isi fieldnya date, dia akan keluar tampilan seperti ini. Kita dapat memilih kita coba untuk masuk. Sudah masuk, tambahin lagi. Oke, berarti kita lihat sudah masuk. Lalu kita tambahkan lagi administrator.
lihat untuk table administrator juga sudah masuk. Nah, kita coba input di tabel daftar. Karena pada field ini, pada tabel daftar tadi termasuk foreign key dan dia mengambil dari tabel administrator, maka pada value di sini terdapat drop down yaitu list ID admin yang kita telah isi sebelumnya. Oke, di sini kita coba pilih satu, Didik. Untuk ID pasien juga sama, dia mengambil dari tabel pasien. Kita coba go. Kita tambahkan lagi. Oke, sudah terisi. Kita lanjutkan ke dokter admin. Masuk, kita tambahkan lagi. Cek sudah masuk. Lalu ada tabel pasien dokter, kita input value-nya juga. Ini dokter. Oke. Semua tabel kita telah isi dengan value-value. Oke. Setelah kita membuat database beserta table dan fieldnya, dan kita input juga value-value-nya, langkah selanjutnya dalam Praktikum adalah kita mempraktekkan DML, yaitu Data Manipulation Language. Langsung saja kita masuk kembali ke PHP MyAdmin. Oke, sebelum kita melanjutkan ke DML, Data Manipulation Language, di sini
ada beberapa tahap, bukan beberapa tahap sih, beberapa kolom yang kita lupa menambahkan pada table, tetapi tabelnya sudah jadi dan sudah ada value-nya. Mari kita coba sama-sama. Pada pasien dokter, kita lihat di sini ada 3 kolom. Kita perlu menambahkan kolom waktu periksa dan resep. Caranya mudah. Kita tambahkan di sini karena ada 2 kolom, 2 kolom berada di bawah ID pasien. Kita go. Kita tambahkan di sini waktu periksa. Dengan tipenya date. Lalu kita tambahkan juga kolom resep. Di sini pakai variabel karakter sebanyak 100. Kalau sudah kita save. Oke, di sini sudah masuk. Setelah itu kita akan tambahkan value-nya pada value yang sudah kita input sebelumnya. Kita cek di sini seperti ini. Kita edit. Kita pilih tanggal. Kita tambahkan lagi. Oke, sudah selesai. Kita lihat datanya yang telah kita tambahkan. Oke, untuk DML yang pertama, kita akan mencoba perintah insert, yaitu perintah untuk menambahkan atau memasukkan data ke dalam table. Langsung kita praktekkan saja. Ada database rumah sakit, kita pilih menu SQL, lalu kita masukkan perintah insert into. Ini adalah pilihan table mana yang mau kita masukkan data value-nya. Ini ada pilihan pasien. Nah, dari sini kita masukkan tabelnya.
Nah, ini untuk mengisi data value-nya. Oke, kita cek kembali. Kira-kira begini. Kalau sudah oke, kita coba go. Sini ada perintah one row insert. Berarti ada data yang dimasukkan. Kita cek di table pasien. Di sini ada masuk. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba select. Select merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data atau rumus select umum menggunakan SQL. Kembali pada tab SQL, kita masukkan perintahnya. Contohnya seperti ini. Jika ingin menampilkan semua data, maka kita kasih tanda bintang. Dari table pasien. Oke. Kita lihat langsung ditampilkan tabel pasien berisi data apa saja. Untuk yang kedua, kita akan mencoba select, tetapi berbeda dengan select yang pertama, di mana select kali ini ada syaratnya, yaitu berupa perintah untuk mengambil data dari tabel dengan cara tertentu. Kita kembali ke tab SQL. Kembali kita coba dengan select. Di sini kita masukkan kolom apa saja yang mau ditampilkan. Dalam hal ini kita akan mencoba nama pasien, kita cek sini, dia akan mengambil kolom nama pasien dan jenis kelamin
dari tabel pasien, di mana jenis kelamin, jadi di sini kita akan ingin menampilkan kolom nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien, di mana jenis kelaminnya hanya yang laki-laki saja. Akan kita coba go. Seperti kita lihat, yang ditampilkan hanya yang berjenis kelamin laki-laki saja. Oke, selanjutnya kita akan mencoba select join. Di sini kita akan mencoba, misalkan pada database rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka akan ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, dokter, dan pasien dokter. Kita coba langsung. Kita akan select IP. Nah, join. Oke, kira-kira begini perintah SQL-nya. Kita coba go. Nah, di sini ditampilkan nama pasien, waktu periksanya, dan dia diberi resep apa oleh dokter siapa. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita akan tetap di fungsi select, tapi kali ini kita akan mengkombinasikan fungsi select dengan fungsi matematika seperti sum, summary, count, minimum atau maksimum.
Dalam praktek kali ini kita akan coba untuk rumus count saja dulu. Kita kembali ke SQL. Kita pilih select. Ini kita mau mengecek jumlah pasien yang telah terdaftar. Set go. Kita lihat pasien terdaftar untuk saat ini ada 5 pasien. Lalu kita kembali. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi select string, di mana fungsi string adalah fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Oke, kembali menggunakan select. Kali ini kita menggunakan left, di mana dia mengambil data dari kiri pilih alamat pasien, jenis kelaminnya kita coba perempuan. Oke. Di sini berarti kita akan ini perintah untuk menampilkan data pasien yang berjenis kelamin perempuan dan alamat pasien mengandung kata JL atau jalan. Let go. Yep. Kita lihat datanya. Oke.
Kita lanjutkan dengan fungsi select between. Select between merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Nah, pada kali ini kita akan mempraktekkan data yang akan ditampilkan adalah data ID pasien di antara ID 3 dan 5. Maka perintah SQL-nya adalah, kita coba select, kembali menggunakan data dari pasien, kita akan meminta untuk menampilkan data di antara ID 3 dan ID 5. Kita akan coba go. Ini dia akan menampilkan, yang ditampilkan hanya data ID pasien dari 3, 4, dan 5. Begitulah untuk fungsi between. Kita lanjutkan ke select like, merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Rumusnya adalah seperti ini, langsung kita praktekkan saja. Kita coba ini, select, menggunakan tabel pasien. Di sini kita akan coba Oke, kita akan coba. Berarti kita akan mencari data dari pasien yang mempunyai alamat Mangga. Go. Seperti yang kita lihat, terdapat satu pasien dengan alamat Jalan Mangga. Kembali kita lanjutkan. Perintah yang berikutnya adalah menggunakan select order by. Fungsi order by merupakan perintah untuk pengurutan data. Dalam hal ini, jam pengurutan data dapat urutan naik atau ascending atau menurut descending. Langsung kita praktekkan. Kita akan mencoba mengurutkan data menurun.
Ini data akan ditampilkan berdasarkan kolom ID pasien, yang dimana akan diurutkan dari tinggi ke rendah atau menurun. Seperti ini data yang kita lihat. Yang ditampilkan pertama kali, yang paling atas adalah ID dengan nomor terbesar nomor 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba select group by. Group by berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Langsung kita praktekkan. Kita akan mengelompokkan pasien berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat di sini. Kita mendapatkan informasi jika tipe jenis kelamin ada 2, laki-laki dan perempuan. Kita akan lanjutkan dengan perintah SQL update, perintah untuk melakukan perubahan data. Kita akan langsung praktekkan saja. Update. Di sini kita akan mengadet nama pasien menjadi nama yang baru. Kita akan ketikkan di sini. Misalnya kita ganti di sini. Kita akan ketikkan ID pasien yang mana yang akan kita rubah. Dengan nama ini kita akan rubah ID pasien nomor 5. Oke, kita lihat namanya. Di sini tidak ditampilkan. Kita akan langsung cek ke tabel pasien. Kita lihat pada data nomor 5
sebelumnya bernama Suryo, telah diupdate menjadi Suryanto. Itu juga bisa tidak hanya nama, tapi ke kolom-kolom yang lain juga bisa kita lakukan. Oke, untuk yang terakhir kita akan mencoba fungsi delete pada SQL. Perintahnya delete. Pada tabel pasien kita akan menghapus ID pasien nomor 5. Sudah, langsung kita go, kita oke. Kita cek kembali ke tabel pasien seperti yang kita lihat. Sebelumnya datanya ada 5, sekarang sisa 4, hasil terhapus. Demikianlah video praktikum SQL yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan basis data dalam sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.